Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Chandra Kirana dengan NIM 25021060008 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dengan judul Makroekonomi Mankyu, yaitu bab 7 Pertumbuhan Ekonomi 1. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model pertumbuhan Solo. Model pertumbuhan Solo atau Solo Growth Model dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Mari kita sekarang memeriksa bagaimana model ini menangani akumulasi modal. Akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Fungsi produksi. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input, yaitu angkatan kerja atau L, modal atau K, dan teknologi produksi ke dalam output atau barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabarnya yaitu seperti yang ada pada gambar. Asumsi pentingnya, fungsi produksi memiliki skala hasil konstan. Skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja atau set Z sama dengan 1/L. Y per L sama dengan F dalam kurung K per L, 1. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang, kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita yaitu Y sama dengan F dalam kurung K, di mana F dalam kurung K sama dengan F dalam kurung K, 1. Produk marginal modal atau MPK yaitu kelandaian fungsi produksi. MPK sama dengan F buka kurung K ditambah 1 tutup kurung dikurangi F dalam kurung K. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja yaitu K menentukan jumlah output tiap pekerja yaitu Y sama dengan F dalam kurung K. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat sebesar 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Yang pertama, Y sama dengan C ditambah I. Yang kedua, C sama dengan buka kurung 1 dikurangi S tutup kurung Y. Yang ketiga, Y sama dengan buka kurung 1 dikurangi S tutup kurung Y ditambah I. Dan yang keempat, I sama dengan S kali Y. Investasi sama dengan tabungan, di mana tingkat tabungan S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama ada investasi, pengeluaran tempat usaha, dan peralatannya. Yang kedua ada depresiasi, menuanya modal lama, menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja, I sama dengan S dikali Y. Mari kita substitusi fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja seperti I sama dengan SF dalam kurung K. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada yaitu K dengan akumulasi modal baru yaitu I. Output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah F dalam kurung K, investasi adalah SF dalam kurung K, dan konsumsi adalah F dalam kurung K dikurangi SF dalam kurung K. Dengan kurva seperti di slideshow ini guys.
Selanjutnya, depresiasi. Dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal yaitu perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Ingat, investasi sama dengan tabungan, jadi bisa ditulis Perubahan persediaan modal sama dengan SF dalam kurung K dikurangi depresiasi. depresiasi oleh karenanya proporsional terhadap persediaan modal. Selanjutnya yaitu kondisi mapan atau K, equilibrium jangka panjang perekonomian. Jika di bawah K, investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modalnya tumbuh. Jika di atas K, depresiasi melebihi investasi, maka persediaan modal menjadi menurun. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Tapi jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat outputnya rendah. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule Level of Capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional atau Y sama dengan C ditambah I, dan disusun ulang menjadi C sama dengan Y dikurangi I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dalam kurung K, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Mensubstitusi untuk Y dan untuk I, konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan yaitu seperti yang ada di slide. Selanjutnya yaitu konsumsi pada kondisi mapan. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan akan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis terpakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output dan depresiasi. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan. Kaidah emas, persediaan modal kaidah emas dinotasikan, dan konsumsi kaidah emas adalah C emas. Kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis adalah gini. Karena dua kemiringan ini sama pada K emas, kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan yaitu MPK sama dengan kemiringan garis. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu, seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tetapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas
model Solo untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan itu adalah tingkat depresiasi, maka investasi impas dikurangi jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K konstan. Dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solo memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan menjadi lebih rendah. Pertumbuhan populasi atau N, perubahan persediaan modal per pekerja atau seperti yang ada di slide. Sekarang kita substitusikan. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan, sementara depresiasi pertumbuhan populasi menurunkan. Ketika kita tidak memasukkan variabel N dalam versi sederhana kita sedang mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Di kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud. Yang pertama, beberapa di antaranya mengganti modal yang terdepresiasi. Yang kedua, sisanya menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Intinya, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerja. Poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Lalu semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi tingkat Y. Dan yang terakhir, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tetapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep-konsep penting bab ini adalah model pertumbuhan Solo atau Solo Growth Model, yang kedua kondisi mapan atau steady state, dan yang terakhir tingkat modal kaidah emas atau golden rule level of capital.